rapat-rapat agar puyuh tak dapat lewat. Kalau anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Buat langkah yang pertama dan yang paling utama, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, dialah Allah yang menciptakan langit dan tiang dan menjadikan bumi sebagai hamparan. Allah yang Maha Pengasih, yang kasih sayangnya Allah tidak pernah pilih-pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya Allah tidak pernah pandang-pandang sayang. Entah telah berapa banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang jelas kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sebuah pepatah mengatakannya, nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung. Walau sekalipun ranting-ranting kayu menjadi penanya, seluruh air yang ada di lautan menjadi titanya, dan seluruh dedaunan yang ada di muka bumi menjadi kertasnya. Sungguh kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ini sejalan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udduna ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya maka kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Selawat dan salam sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga disampaikan kepada kedua kita, semoga disampaikan kepada suri tauladan umat manusia, yang beliau adalah putra daripada Abdullah, sejantung hati daripada Aminah, intan permata di kota Mekah, bagaikan cahaya di kota Madinah. Beliaulah Sayyidul Mursalin dan beliaulah Khatamun Nabiyyin. Siapakah beliau? Tak lain dan tak bukan, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada pimpinan Dayah Madinatul Dunia Babul Huda Madad Abi di Balai beserta keluarga, dan penghormatan saya kepada guru-guru yang mengajar di Dayah Madinatul Dunia Babul Huda Madad, dan penghormatan saya kepada Dewan Juri yang berada di samping saya, dan penghormatan saya yang paling istimewa kepada seluruh thalabah-thalabah yang sudah hadir pada malam yang berbahagia ini. Dalam kesempatan yang sempit ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato singkat saya yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah. Hadirin thalabah-thalabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang mensyukuri nikmat Allah, paling tidak kita harus mengetahui dua perkara selaku hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama, siapa yang memberi nikmat? Yang memberi nikmat tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang kuasa di atas menambahkan atau mengurangkan nikmat yang ada pada diri manusia. Jikalau Allah menghendaki untuk menambah nikmat yang ada pada diri manusia, maka manusia tersebut tidak akan sanggup untuk menolaknya.
Begitupun sebaliknya, jikalau Allah menghendaki untuk mengurangkan nikmat yang ada pada diri manusia, maka manusia tersebut tidak akan sanggup untuk mempertahankannya. Mengapa demikian? Karena iradatullah fauqa iradah. Iradah Allah di atas iradah. Manusia hanyalah dapat berencana, namun keputusannya terletak pada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua, sikap orang dalam menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sikap manusia dalam menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama. Ada manusia yang ketika menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengingat siapa yang telah memberi nikmat kepadanya. Dia tidak sadar bahawa yang telah memberi nikmat kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal motor yang dia pakai made in Amerika Serikat, mobilnya mewah mengkilat, rumahnya bertingkat 4, emasnya 24 karat, di giginya ada jemuran berkawat, mau apapun tinggal menyuruh bodyguard. Tapi sayang 1000 kali sayang, dia tidak pernah ingat akan akhirat. Sebaliknya, ada orang yang ketika menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia ingat akan siapa yang telah memberi nikmat kepadanya. Sehingga terucaplah kalimah pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang seperti ini pasti akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat ke-7 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la 'adzabi lasyadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkannya. Sesungguhnya jika engkau bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmatnya untukmu. Akan tetapi jikalau engkau kufur terhadap nikmatku, maka aku akan maka azabku akan pedih. Hadirin talabah-talabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian pidato saya dapatlah kita tarik kesimpulan. Yang pertama, marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, berdasarkan surat Ibrahim ayat 7, barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah, maka akan ditambahkan nikmatnya, dan barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, maka akan mendapat azab yang pedih. Hadirin talabah-talabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, jalan-jalan ke Pulau Bintang, tidak lupa membeli topi. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Lain waktu kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.